Ya, halo guys, balik lagi di konten Pojok Kelakar. Di episode kali ini kita kedatangan salah seorang bintang tamu yang juga seorang bintang. Jadi balik lagi ngomong-ngomong sama gue Owi di sini. Di sebelah kanan gue ada Aldo guys. dan ya langsung kita kenalan aja ya bintang tamu kita kali ini ya seorang bintang. Mungkin bisa dikenalin dulu Bang Bintang. Ya, nama gue Bintang Dwi Putra ya. Sekarang sih ya kesibukannya sibuk-sibuk aja gitu. Oke deh. Oh ya ngomong-ngomong, Bang Bintang adalah seorang pembudidaya ikan profesional. Jadi dia adalah seseorang yang dibayar untuk membudidaya ikan. Kenapa jadi dibilang profesional gitu. Nah, mungkin Bang Bintang bisa kita tes dulu di awal ya. Sebutkan nama 5 ikan. Ikan paus, ikan nila, ikan Ikan apa lagi, Bang? ya ikan lele. Terus ada ikan kerisi. Ada ikan apa ya? Patin. Banyak lah. Apa mau nama latin juga, Bang? Ah, boleh. Namanya juga sekalian kalau boleh. Enggak. Kita dapat sepeda ya. Ngomong dong, kok diem aja. Lagi mikir. Ini ngomongin apa ya? Santai aja dulu, bayar ngalir. Oh iya, gue mau nanya nih sama lo. Pandangan lo tentang kan sekarang gini nih, lagi happening banget yang namanya Enak ya kacangnya. iya enak dong. Garuda kacangku apa ya? Garuda kacangku kamu kesukaanku. Muah. No sponsor. Oh iya, sekarang gue mau nanya nih ke lo Tang. Pandangan lo tentang yang lagi happening sekarang nih. Jadi kan sekarang apa ya namanya? Pandangan lo tentang orang luar yang datang ke Belitung yang mau mencoba untuk ngasih perubahan baik ke Belitung gitu loh. Jadi let's say ada kejadian beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, seorang warga pendatang yang berniat baik datang ke Belitung buat melakukan pelestarian alam, tapi malah diusir jadinya dari Belitung gara-gara dia musik hajat hidup orang lain gitu loh. Mata pencarian lah ya. Menurut lu gimana sih tentang hal itu? Menurut gue ya. Iya. Gimana ya, kita ya jangan orang luar lah gitu kan. Ya sebenarnya antara konflik antar tetangga itu, misalnya satu desa nih, lalu ada tetangga satu, ya dia melakukan ya kalau di Belitung tuh kan melakukan yang namanya illegal mining lah gitu ya. Tapi ini kita mencakup tentang dapur orang gitu, tentang perut orang nih. Dan di sana juga pasti adanya konflik. Itu orang saling kenal loh ya, antara tetangga satu, tetangga dua, yang tetangga satunya illegal mining, yang tetangga dua yang enggak gitu. Dan yang pasti antara dua yang kenal ini juga pasti ada konflik kalau di sana, gitu. Antara setuju dengan tidak setuju, apalagi kalau orang luar gitu kan. Iya. Kalau dari pribadi gua, gimana ya? Kalau tentang tambang di Belitung ini, tambang aja ya kita bilangnya. Tambang di Belitung ini agak rumit sih. Dalam artian gimana ya? Kita kalau mau ini nggak bisa nih, kerusakan lingkungan nih dan sebagainya. Bisa plok itu ditutup atau diproses hukum dan segala macam, segala tambang ilegal itu, kita mau nggak tanggung jawab tentang dapur mereka gitu. Dari gua sendiri gitu ya. Dari gua sendiri juga kalau mau mengatur tentang itu dari Pemda setempat lah harus lebih tegas lagi ya, gimana dari mana kawasan, oh ya ini kawasan tambang, oh ini kawasan perkebunan, oh ini kawasan perikanan gitu. Jadi semuanya tuh bisa klop gitu. Jadi yang namanya segala aktivitas mencari uang itu lebih teratur lah dari segi lingkungan juga gitu. Kalau menurut gue ya, konflik yang terjadi kemarin itu sebenarnya merupakan buntut dari tindakan pemerintah
yang secara abai menyampingkan apa ya namanya, bisa dibilang hajat hidup masyarakat di bawah gitu loh. Jadi buntut dari perubahan peraturan tentang pertambangan sebenarnya, yaitu jadinya begitu. Orang ngerasa ngurus izinnya susah nih, harus ke pusat. Terus ya udahlah, daripada ngurus izin capek-capek duit banyak, mending gue langsung ilegal aja gitu loh. Toh gue bisa dapat duit juga. Kalau ditangkap ya udah, ya ditangkap aja nggak apa-apa. Nah, sebenarnya ini balik lagi jadinya ke keseriusan pemerintah ya buat ngelihat masyarakat di bawah tuh perlunya apa sih gitu loh. Jangan cuma mikirin kita harus mengatur secara semuanya dari pusat, di bawah nggak boleh ngatur apa-apa. Jadi biarin orang kalau mau ngurus izin harus ke pusat semua. Nah, kan pemerintah juga harus jemput bola dong. Jangan seakan-akan ngebiarin karena orang mau nambang, orang yang punya kepentingan mau nambang ya terus dibiarin harus ngurus izin ke pusat, kan capek orangnya juga. Belum lagi kan masyarakat di daerah kan ya ekonomi lemah ya gitu. Ya nggak dah, diam-diam aja. Lah gue Diam nggak aja, paham. Cok. Takut diculik, ada tukang maksud. Sama bahas ginian. Ya enggak lah, kita harus balance lah ya. Oh ya, sekarang gini deh Bang, kesibukan sehari-hari apa sih Bang? Siapa? Buat Bang Bintang, kesibukan sehari-hari apa sih? Jadi budak tet gitu. Jadi budak korporat ya? Iya. Korporat plat merah. Ya ini kebetulan lagi ada hari off lah gitu ya istilahnya. Dan nanti 1 minggu masuk gua. Kerjanya apa tuh Bang, kalau boleh tahu Bang? Ya itu seperti yang opening tadi gitu. Pembudidaya ikan ya? Tapi ya di suatu instansi lah gitu ya. Spesialisnya di ikan apa nih? Kalau gua megang di pekerjaan gua itu di produksi lele. Oh, lele ya. Baik itu konsumsi maupun benih ya. Ya, Aldo suka makan lele, Doh? Suka makan lele? Enggak, kotor-kotoran yang soalnya lele itu makannya. Ya, enggak lah, Cok. Tapi nggak tahu lah ya kalau lele yang dibudidayakan. Tapi kalau lele yang hasil mancing-mancing di sungai-sungai gitu atau di kali-kali gitu, ya itulah makan kotor-kotoran bekas. Makan tai ya, Doh ya? Iya, kasarnya gitulah. Ya emang kalau di kita bicaranya luar Belitung ya, Pulau Jawa lah gitu. Iya. Jadi gua waktu kuliah, waktu PKL, jadi orang melihara ayam itu di bawahnya tuh kolam lele, Cok. Iya, gue sepakat juga tuh kayak gitu tuh. Gue juga waktu selama di sana nggak mau makan lele, nggak mau makan nila, nggak mau pokoknya makan ikan nggak mau, olah-olahan ikan kayak bakso juga nggak mau gua. Jadi kalau dari segi pembudidaya itu sebenarnya ada SOP-nya gitu, dari segi manajemen ya induk, dari segi manajemen kolam, pakan, sebagainya. Dan sekarang dari pakan itu sendiri juga udah ada standarnya gitu. Ya kayak ya kotoran ya nggak boleh lah pasti kan. Terus kayak jeroan apa ayam ya. Kalau petani biasanya gitu. Tapi di satu sisi kita susah juga mau sosialisasi kalau nggak ada solusi ya gimana ya? Misalnya kita, Pak kita nggak boleh nih kasih makan ikannya pakai tai atau usus ayam atau dan sebagainya gitu, pakai alternatifnya gitu nggak boleh gitu kan. Ya tapi mereka kan butuh yang namanya biaya produksi. Dan sekarang juga berapa sih pelet gitu? Makanan ikan berapa sih? Nutup nggak? Kalau misalkan kita 100% para pembudidaya pakai pelet nih misalkan. Ya. Itu bakalan nutup biaya produksi nggak dari keuntungan penjualan si ikan itu tersebut? Nah gitu. Tapi di sini ada nggak sih yang budidaya lele tapi ngasih makannya tai jamban gitu di atasnya, atau kolam atau kandang ayam gitu, ada nggak sih di sini? Kalau setahu gua nggak ada kalau kayak gitu. Tapi kalau dari usus ayam atau dari limbah lah istilahnya, limbah pasar itu ada. Berarti ya terhitung cukup bersih lah ya untuk lele sini ya. Tapi masih worth it lah kalau misalkan kayak usus ayam masih worth it lah kalau menurut gua ya. Daripada kita ngasih tai kan gitu kan. Nah, waduh kenapa Doh? Mau muntah ya? Kebayang. Nah, selain Bintang yang pembudidaya ikan tawar, Aldo juga berkecimpung sebenarnya nih di bidang ikan juga nih. Tapi dia ikan asin, ikan air laut ya, ikan laut. Gua mah enggak cuman orang tua gua doang. Tapi ya mungkin Bos ikan nih guys, senggol dong. Ya makin hari kan orang tua makin berumur kan, kita nggak tahu kapan perginya. Nah, tapi gue udah mulai diajarin lah gitu, cara manajemennya gimana, ngatur keuangan, gimana cara ngerawat ikan biar
2 hari atau 3 hari masih bisa dijual gitu kan. Oh, jadi Udah ini diajarin lah. kedepannya tuh masih mau usaha itu Iya, ikan bakal gitu ya? ngelanjutin usaha orang tua. Iyalah duitnya gede kan. Bos ikan guys, senggol dong. Ini buka-bukaan aja ya. Minimal 1 hari itu opit satu batang ke atas lah. Woi. 1 hari itu kalau rame. Kalau PNS kalah ya? Ya 1 hari itu 1 batang ke atas. Kali aja 30 hari 30 juta guys. Setiap hari buka, pasar nggak pernah tutup guys. Lebaran buka ya? Yang Lebaran bisa buka. menghentikan pasar cuma 2, Lebaran hari pertama sama kiamat itu doang. Jadi tiap hari Aldo dapat duit terus nih orang tuanya jual ikan. Nah, apalagi nih? Kok diem nih? Jadi Ngomong gimana aja nih, dong. Dok? Yang kalau bahas tentang lingkungan tadi gua kayaknya masih kurang nih. Gimana? Ya. Soalnya gini ya, Hah? kita kan di Belitung itu di Pemda Belitung terus mensosialisasikan tentang pariwisata gitu kan. Dan ikon Pulau Belitung itu kan jadinya Pulau Lengkuas gitu. Hmm. Dan kemarin ada suatu insiden lah atau suatu peristiwa lah ya tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi itu ada suatu perusahaan, jadi itu dibilang kapal keruk lah, udah masuk perairan di Baltim nih, Belitung Timur nih. Gitu. Setuju nggak gitu? Kalau misalkan di Belitung dibuka untuk tambang timah di laut gitu. Kenapa tuh nggak setuju dong? Ya itu berdampak kepada anak cucu kita kelak nanti. Kan yang kita tahu tuh di laut Belitung masih bagus tuh buat dijadiin skydiving. Kalau ya emang nggak semua, tapi kalau semuanya tempat itu bakal dijadiin, ya itulah. Buat diving doh. Ya itulah. Skydiving. Skydiving. Tapi kalau nanti jika suatu saat tempat-tempat tersebut nanti dikerukin, ya dikerukin gitu kan Timahnya diambil ya? Angin dong. timah-timahnya diambilin kan otomatis karang-karangnya itu kan rusak. Nah nanti anak cucu kita nggak bakal bisa nikmatin lah itu semua. Kayak gitu lah. Dan yang paling penting kalau laut Belitung dikeruk timahnya, ikannya nggak ada, itu berdampak ke pendapatan 1 juta sehari orang tua lu tadi Udo ya. Dia Karena ikannya nggak ada yang bisa tadi dijual. baru bilang itu cuman nggak kesampaian. Tapi gini ya cuy ya, kalau dari gue pribadi gue lebih setuju di tambang daratnya gitu. Di ya kita orang-orang tambang timahnya tuh di darat gitu coy, daripada di laut. Soalnya gini, kalau misalkan di darat, misalnya suatu daratannya atau suatu wilayah lah gitu ya, ada timahnya, orang nambang timah di situ. Lah tuh suatu saat nanti gak ada timah lagi di situ. Kan tempat tersebut jadi kolong ya, kolong suatu danau gitu kan. Itu masih bisa diolah gitu ke depannya gitu ya, walaupun perlu treatment beberapa syarat lah gitu untuk untuk ke depannya buka pariwisata di situ, buka untuk perikanan juga gitu. Tapi kalau di laut misalkan dikerok nih, ambil timahnya di laut gitu, misalkan suatu wilayah di suatu titik itu dikeroknya di Tanjung Pendam ibaratnya ya. Di Tanjung Pendam. Yang kena dampaknya itu sampai Tanjung Binga, Cuk. Kenapa? Karena di laut itu kan terjadinya pasang surut, gelombang dan segala macam. Dan nanti mineral-mineral yang ada di dalam tanah itu, di dalam laut itu bakalan naik. Nah, dari ya zat besi, Fe, Mg, Mn segala macam kan. Dan itu kalau misalkan berdampak berlebih itu juga bakal membahayakan. Juga nanti yang ditakutkan si ikan yang tinggal di situ kalau nggak mati bakalan tercemar logam berat gitu. Dan bahaya buat yang makan ya. Ntar pastinya, yang beli ikan di nyokapnya Aldo makan ikan mengandung timah. Hati-hati guys. Enggak kok, ikan di tempatnya nyokap Aldo sangat-sangat fresh. Gua tahu. Enggak, itu kalau terjadinya penambangan di laut tadi saat ini jangan nambang di laut kalau bisa. Kecuali kalau lu udah kaya Do ya, nggak apa-apa ya Do ya. Jangan juga, Cok. Nah, kalau menurut gue ya, kalau dari gua sebagai ya orang yang punya latar belakang di situ,
Apa? Ya, Di situ mana? nggak bisa disebut lah ya. Menurut bagi gua, barang siapapun yang punya izin, asalkan dia nggak melanggar izin, nggak melanggar peraturan perundang-undangan, ya sudah jalan aja, gak apa-apa. Cuman ya balik lagi juga, gua sebagai orang biasa yang punya hati nurani juga, gua juga mikir ya jangan sampai lah laut gua rusak, laut Pulau Belitung rusak, cuman gara-gara hasil yang sementara. Walaupun gua nggak bisa berenang, tapi gua cinta sama laut. Jangan sampai laut Belitung tuh rusak gitu. Makan buah iblis ya? Hah? Makan buah iblis ya? Nggak ngerti bang. Baik ke One Piece. Makanya jangan jadi wibu, Bang. Oh iya bang. Bau bawang. Nolep bang, nolep. Nah, ya toh sekalipun penambangan dilakukan di darat, ya itu harus diatur secara rinci lah gitu. Nah, sebenarnya udah diatur nih sama pemerintah. Ada yang namanya rencana zonasi wilayah bla 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 bla. Itu mengatur tentang pembagian wilayah, mana zonasi buat perikanan, mana zonasi buat pertambangan, buat perkebunan segala macam. Dan dari pemerintah pusat pun juga udah ngatur. Ada wilayah pertambangan rakyat, wilayah pertambangan apa bla bla bla. Semua itu diatur. Nah, cuman itu kan mereka bisa ditempatin di wilayah itu tersebut bagi mereka yang punya izin. Yang jadi masalah kan mereka yang nggak punya izin. Mereka bisa tambang di mana aja karena mereka nggak diatur, nggak dikontrol segala macam gitu loh. Nah, makanya mereka bisa liar bebas kemana aja untuk nyari timah, asalkan menurut perhitungan mereka, oh di titik ini ada timah. Ya udah, gua nggak punya izin, gua nggak diatur, gua bisa di mana aja gitu loh. Nah, beda hal dengan mereka yang punya izin. Mereka yang punya izin bisa diatur gitu loh. Mereka bisa ditempatkan di wilayah yang udah ditentukan untuk pertambangan gitu loh. Nah, itulah mengapa pentingnya masyarakat ini diedukasi gitu loh. Gua nggak menyalahkan masyarakat mau nyari duit dari timah. It's okay, karena kalau dilihat dari sejarahnya, dari abad ke-1 Masehi, Bangka Belitung itu udah terkenal sama timahnya. Karena ada catatan dalam kitab, nggak tahu kitab mana itu, disebutkan bahwa memang Belitung itu pulau yang kaya dengan timah gitu. Bahkan di catatan Dendles pernah bilang, kalau gue bisa, gue bakal jadiin satu pulau ini satu lahan pertambangan utuh. Saking banyaknya timah di Belitung. Nah, makanya gue nggak menyalahkan masyarakat yang mau nyari duit dari timah gitu loh. Toh udah turun-temurun juga, cuman ya patuhi undang-undang gitu loh. Kalau emang disuruh bikin izin ya udah bikin izin. Cuman ini jadi masalah, ini juga catatan bagi pemerintah, karena kenapa masyarakat malas ngurus izin? Karena dari saat izin masih di tangan di tingkat kabupaten pun masyarakat udah malas gitu loh untuk ngurus. Nah, sementara di tahun 2013 berubah lagi nih, izin harus ke provinsi. Makin malas dong orang. Toh misalnya orang rakyat dari kabupaten dari kecamatan mana, jarak mau ke ibu kota kabupaten itu jauh, butuh effort. Mereka harus tinggalin kerjaan seharian bla 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 belum, dan kenyataan yang nggak bisa dipungkiri bahwa ngurus izin di Indonesia ini nggak bakal kelar 2 jam, bisa sampai 3 kali 4 kali 5 kali pertemuan gitu loh baru bisa kelar izinnya. Itu pun kalau ada yang melancarkan lah ya. Nah, Orang dalam ya? Aman ya. Ini bukan rahasia umum sih. apalagi ketika izin udah pindah ke provinsi, orang makin males dong dari kecamatan itu ke Tanjung Pandan harus ngurus izin. Harus ke Tanjung Pandan buat ke bandara atau ke pelabuhan buat berangkat ke ibu kota provinsi ngurus izin lagi. Makin mager dong orang ya. Nah, itu yang bikin orang kenapa makin lari, makin banyak yang nambang ilegal, karena mereka bukan gak mau ngurus izin loh. Cuman mereka kesulitan untuk ngurus izin karena ngurus izinnya makin jauh. Nah, belum lagi di tahun 2020 itu ketentuan berubah lagi. Jadi sekarang setiap orang mau dari pelosok dunia mana di Indonesia harus ngurus izin ke Jakarta, harus ngurus izin ke pusat. Sementara ya kita tahu lagi biaya dari daerah ke pusat ke ibu kota negara itu ya makin mahal lagi kan. Nah, itu yang bikin orang mager. Makanya yang setelah gue lakukan penelitian kemarin itu, angka penambangan ilegal tuh makin tahun makin naik gitu loh, bukannya makin turun. Percuma diatur bahwa barang siapa yang melakukan penambangan ilegal itu dipidana dengan ancaman mau dihukum mati juga percuma. Orang bakal tetap nambang dan orang gak bakal ngurus izin karena orang mager ngurus izinnya. Nah, solusinya adalah pemerintah nggak boleh abai sama masyarakat di bawah. Pemerintah juga tetap harus lihat, oh masyarakat ini mau ngurus izin cuman jauh, ya udah jemput bola dong. Jangan berlindung di balik undang-undang bahwa oh lu yang perlu ngurus izin kenapa gue yang harus datang. Nggak begitu caranya. Kalian kan juga abdi negara, kalian juga harus mikirin loh, masyarakat perlu, masyarakat mau, kenapa kalian nggak kalian yang jemput bola gitu loh. Nah,
Solusi yang kedua juga adalah biar masyarakat tertib nih ngikutin zonasi, ngelibatin kearifan lokal. Contohnya nih di Belitung yang gua tahu ya, orang kalau mau mulai nambang itu biasanya izin non formal ke dukun kampung lah, perangkat adat di Belitung. Itu orang bakal nurut banget sama dukun kampung kalau dibilangin lu nggak boleh nambang ke arah utara, batasnya di mana, timur, barat, selatan, barat daya, tenggara segala macam. Orang bakal nurut banget sama dukun kampung karena mereka patuh gitu loh. Itu sarana yang efektif untuk ngasih pencegahan buat masyarakat. Jadi masyarakat nggak bakal nambang sembarangan. Jadi apa salahnya pemerintah ngelibatin kearifan lokal, misalnya pemerintah punya zonasi pertambangan di kecamatan Membalong misalnya. Oh cuman di desa ini nih yang boleh nambang. Nah makanya di desa itu, di wilayah yang boleh nambang itu dikasih tahu sama dukun kampungnya, oh Ki tolong di sini aja yang kau nambang, batasnya sini. Jadi misal ada orang nak permisi kan ikam nak nambang, sini aja Ki saudara. Bisa kayak gitu kan, orang disuruh nambang. Itu bakal sangat amat efektif karena orang nggak berani ngelanggar dukun kampung guys. Di sini di Belitung itu masih sangat kental. Masih kental ya. Takut kualat, takut biji pelernya gede kalau ngelawan. Gitu sih kalau menurut gue ya. Jadi ya selain masyarakat yang harus sadar untuk mau ngurus izin, ya pemerintah juga harus sempat jemput bola dan libatin kearifan lokal itu. Tapi gini Cok, menurut lo ada gak hubungan antara harga nih, kan harga timah sekarang ya kita tahu lah berapa ya. Menurut lo kalau misalkan harga sahang atau perkebunan olahan yang bisa dihasilkan di Belitung, sahang Cok, apa sahang? Lada putih ya, lada putih. Nah. Apa sih tadi? Oh ya, harga. Misalkan harga lada putih ataupun harga olahan perkebunan yang bisa dihasilkan di Belitung kecuali sawit ya. Kalau misalkan harganya dinaikkan atau paling tidak 11-12 lah dengan harga timah, menurut lo orang masih banyak nyari timah atau terbagi dua nih kubunya nih, ada yang timah, ada yang lada putih atau hasil perkebunan lainnya gitu. Ya kan nggak bisa juga bang, masa beli sawi 400.000 sekilo. Ya iya sih. Nah cuman ironinya begini, memang ya karena ini komoditas timah ini barang yang terbatas, bahkan kan Belitung sempat divonis udah Belitung nggak ada timah lagi. Cuman karena ini ya gue kasarnya bilang nih Belitung tanah kutukan ya, kan udah divonis timahnya habis pun dengan teknologi tertentu ketahuan masih ada timahnya, ternyata masih banyak cadangannya, masih ratusan ribu juta ton apa gitu, lupa gue. Nah sementara komoditas perkebunan itu kan barang yang kontinu, bakal ada terus. Yes. Jadi ya menurut gue ya bakal susah buat bikin harga, let's say harga lada dibikin sama dengan harga timah per kilo. Bakal susah karena orang ngira ngapain harga lada ditinggiin, orang masih bakal bisa tumbuh, timah nggak apa-apa harga tinggi karena masih bakal pasti bakal habis gitu loh. Jadi menurut gue ya bakal susah sih kalau harus disamain gitu ya. Jadi orang mau dialihin ke sektor perkebunan misalnya nih ya, biar orang ya udah kalian jangan nambang timah lagi, kalian bikin kebun aja. Susah coy, karena hasil yang didapat gak segede itu, dan karena kultur di Belitung itu orang udah turun temurun dari kakek moyangnya udah nambang timah, ya susah. Tapi kalau misalkan nggak kayak gitu ya, kalau menurut gue ya, kemarin harga lada turun itu banyak yang demo coy. Nah jadi kan kalau di situ kalau menurut gue tentang harga itu pengaruh sih, karena apa kayak gini, awal harga timah itu nah kita bilang 100.000 lah awalnya, 100.000 lah 1 kilo. Lalu orang ini masih normal lah orang tuh, ya masih ada yang jadi karyawan, ada yang masih ada yang freelance kerjaannya gitu macam. Dan tiba-tiba harga timah naik 250.000 1 kilo. Lo lihat apa yang di lapangan sekarang. Dan kalau misalkan kita timah 250.000. Harga cabai sekarang harga cabai berapa ya? Nggak tahu, lu yang sering ke pasar. Harga cabai berapa Dok? Sekilo dah. Sekilo. Enggak ngerambah ke dunia pertumbuhan gitu. Kalau nggak salah, fokus ke ikan doang. kalau nggak salah cabai itu Terakhir 12.000. Seons. per ons 12.000. Jadi 120.000 kalau ya. 1 kilo 120.000. Iya. Dan pernah gue dengar harga cabai itu pernah nyampe di harga 65.000 70.000 apa gitu. Sekilo. 1 kilo. Dan menjerit dong, para petani menjerit pastinya. Nah kalau misalkan ya kita tentang harga ya pasti fluktuatif ya di pasar ya. Tapi kalau fluktuatif ya janganlah jauh-jauh turunnya gitu.
Kan di kebun kan juga ya butuh pupuk, ya butuh maintenance lain kan segala macam, belum hama lagi kan. Ya menurut gua mereka butuh juga gitu tentang perbandingan harga antara timah dengan hasil perkebunannya itu menurut gua harus seimbang gitu. Jangan tiba-tiba wah lada turun sampai 60.000 ya sekilo kemarin. 60.000 sekilo, timah malah naik gitu. Ya otomatis yang daripada gua nunggu lada yang panennya 3 tahun ya, kalau salah 3 tahun. Mending gua ke timah. Kan pasti orang berpikiran gitu. Iya, makanya. Ya, orang ada basic atau enggak di timah atau cara gimana bisa dapat timah bisa atau enggak itu pasti karena untung ya, karena harganya tinggi ya pasti ke timah. Ya karena untung orang untung tuh ya mikirnya uang cepet lah. Kalau ke perkebunan kan harus nunggu dulu, harus nyiapin ini, harus nyiapin itu. Kalau itu ya nyiapin mesin doang, pergi ke belakang rumah. Ya sebabnya teman-teman gue itu banyak punya gelar dokter yang baru lulus SMK. Oh SMK ya? Jadi dokter sekarang ya? Ya, jadi Dokter apa dokter, coy? Maksudnya dokter nyuntik bumi gitu. Oh nyuntik bumi. Jadi tanah nggak sakit pada disuntikin ya, dikasih obat. Ya pada dasarnya mereka juga pada ujung-ujungnya itu masalah dapur sih ya. Iya, balik lagi ke situ sih. Ya orang-orang tuh pada sekarang tuh mikirnya harus kayak instan lah. Dari situ kan kenceng tuh uangnya, uang kenceng, dapat duitnya kenceng. Iya kalau cepat. tapi kalau Mic-nya dipegang dong Iya, ganteng. mikirnya buat pribadi sendiri kan. Ganteng, mic-nya dipegang dong ganteng. Hah? Mic-nya dipegang dong ganteng. Iya. Aduh, mager kayaknya. tapi itu kalau dapat timahnya gitu. Iya. Kalau enggak gimana? Apalagi sekarang kalau kan timah tuh butuh bahan bakar ya untuk mesinnya ya. Iya. Apalagi sekarang tuh cuman ada Pertamax di sini. Gimana? Masih ada pertalite sih, Oh, cuman pertalite ya? Pertalite cuman juga, cuman menyusul pertalite bakal susah. dihapus kan katanya ya. Tinggal Susah Pertamax juga doang. carinya gitu. Ya tapi gue dengar dari cerita teman-teman gue ya yang emang tinggalnya di daerah perkampungan seperti Sijuk segala macam ya, itu ya mereka setiap cerita itu selalu dapat bawa pulang tuh 1-2 kilo per hari loh itu. Nah itu ditampung dulu, nanti kalau udah 1 minggu gini dapat 20 kilo, udah itu nanti dijual lagi. Ya emang pas kumpul kesekian kalinya itu nanti datang ke tempat tongkrongan udah bawa NMAX, ya motor-motor baru lah, HP baru. Gila anjir, gue yang kedengarannya keren kerja di depan komputer aja kalah sama mereka yang itu kerja gitu, yang nyuntik bumi. Ya emang sih gelar dokter tuh emang kenceng uangnya. Iya. Sorry guys, tadi ada kendala memorinya penuh, oh ya maklum lah ya. Nah, tadi kan sampai NMAX ya. Jadi orang-orang yang pada dapat duit banyak, dapat duit langsung beli NMAX. Nah, Dari timah tadi kan. nah menurut gue mau nanya nih, kalau menurut pandangan gue ya, budaya konsumtif di Belitung itu cukup tinggi loh. Betul. Misal kita ambil contoh ya, orang setiap setahun sekali pas mau lebaran nih contohnya ya, orang berbondong-bondong ke pasar beli sofa baru, beli kulkas baru, taplak meja baru, motor baru. Iya, iya. Jadi setiap ada event hari besar gitu, pasti orang berburu-buru berbondong-bondong buat mempercantik rumahnya dan ya segala perangkat kehidupannya ya lah. Jadi pada ngambil motor baru ke dealer dan ngutang. Oi. Maksud gua gini, Kredit, Cok. Iya, kredit. Nah, kalau ngutang tuh di ya leasing nanti ya. maksudnya. Nah, maksud gua gini, ini kenapa sih menurut lu pada budaya konsumtif di Belitung itu cukup tinggi ya? Jadi misalnya cuman mau lebaran doang, orang pada berbondong-bondong ngecat rumah gitu loh. Paling enggak orang tuh biasanya setahun sekali ngecat rumah gitu loh pada saat mau lebaran. Kan kasihan tukangnya ya, puasa-puasa malah kerja ngecat rumah ya. Tapi kan dapat duit, Cok. itu suatu rezeki apa musibah sih? Musibah. Nah, maksud gua gini, kenapa orang di sini ini budayanya tuh kok konsumtif banget gitu loh. Beli motor buat lebaran doang, buat show off. Nih lebaran gua motor baru, baju baru, toples kue gua baru, Emas 5 karat. emas jembreng di tangan semua segala macem. Nah, kenapa bisa muncul budaya yang kayak gini gitu loh? Kenapa sih kalau menurut lo pada? Ya budaya, Cok. Iya, enggak bisa disalahkan. Ya gimana ya? Enggak dong. Budaya koruptif enggak mesti dilestarikan dong. Ya. Gitu. Nah, kan memang budaya itu kan hal yang biasa dilakukan terus-menerus berulang-ulang oleh banyak orang. Bisa dibilang budaya kan, hal yang kayak gitu. Iya. Nah, cuman kan enggak mesti dilanjutin dong budaya kayak Tapi gitu. kalau lo bilang budaya itu hal yang dilanjutkan oleh Banyak orang. banyak orang, terus kita nanti ikut juga dong.
Enggak, banyak orang kan bukan berarti semua orang dong. gitu. Enggak takutnya nanti kita karena budaya nih. Ah. Ya secara gak sadar kita ikut juga gitu takutnya ya. Itu enggak sih lo? Iya, maksud gue nanya gini, kenapa sih bisa muncul budaya yang seperti ini gitu loh di Belitung ini khususnya yang gue perhatiin. Soalnya kalau gue ya, gue sempat tinggal di Jakarta, lebaran juga sempat pernah di Jakarta. Gue ngeliat nih orang lebaran di Jakarta ya udah lebaran aja, silaturahmi makan-makan ya udah gitu doang. Cukup isi toples aja ya. Iya, nggak ada tuh beli motor baru, ngecat rumah. Iya Nggak sih. ada. Iya, Nah, betul, makanya yang gue heran tuh itu kenapa orang di sini ini segitunya gitu loh nyebut lebaran. Memang lebaran hari raya kan, cuman kan yang dirayain itu kan kembali ke fitrahnya sebagai manusia, Ya. bukan yang dirayain itu bukan kemewahan dunianya gitu loh. Enggak sih, kalau menurut gue pribadi ada 2 faktor. Pertama nih, gengsi. Karena ngeliat tetangga nih, oh tetangga lihat itu beli motor baru, akhirnya beli motor baru juga, takut diomongin. Kedua, karena banyak yang ngepromosiin kalau nanti main ke pasar malam nih, banyak tuh kan ya pamer-pameran gitu. DP murah, 100.000, bisa bawa NMAX. Ya siapa sih nggak mau? Siapa coba yang nggak mau DP 100.000 atau bawa itu nggak perlu bayar DP, bayar bulan depan aja. Nah bulan depan nggak bayar, tinggal tarik lagi buat ya gaya-gayaan doang kan. Ya mungkin karena 2 faktor tersebut, jadi gitu. Jadi ya karena faktor gengsi sama faktor dari penjualnya juga Iya. menawarkan hal-hal yang memudahkan gitu ya orang buat kredit. Tapi gini coy. Tapi kan tadi ngomongin antara Jakarta sama sini ya. Iya, Tapi kalau menurut gua kalau kita bandingin Jakarta gitu, kejauhan. ya bukan kejauhan sih. Maksudnya Jakarta kan sebagian besar orangnya itu orang pendatang gitu. Iya. Orang yang bekerja di situ gitu. Dan otomatis pada saat lebaran mereka pulang kampung cuy. Heeh. Sepi tuh Jakarta tuh. Dan kita di Belitung, Belitung tercinta ini gitu. Kedatangan orang-orang yang pulang dari Iya, Jakarta. Orangnya itu kita ke sudut kanan ketemu orang sudut kanan. Kita sudut kiri ketemu lagi sama orang di sudut kanan tadi gitu, Cok. Maksudnya ruang lingkupnya terlalu sempit gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi yang ketemunya orang itu lagi. Jadi kalau menurut gua kan momen lebaran itu setahun sekali nih. Iya. Ya mungkin pemikirannya itu wah setahun sekali nih. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah kali ya. Heeh. Gengsi iya benar juga sih. Terus misalnya ya tadi kayak si Aldo tadi kita ambil aja Pak Rahmat nih misalkan. Pak Rahmat beli mobil nih, terus beli sofa. Enggak boleh contoh pakai nama. Enggak boleh ya? Mawar anggap aja mawar. Mawar lah. Mawar juga lama, Cok. Apa si A lah misalkan. Nah, Si A beli mobil, beli motor lah untuk ya mungkin pada saat itu mungkin rezekinya ada gitu loh. Dan kebetulan Iya. dekat lebaran. Kebetulan ada dan kebetulan tuh momennya lebaran gitu loh maksud gua. Dan si tetangga kiri kanan Si B. itu Si B apa si C nih? Si B sama si C gitu. Tapi si A tengah ya? Iya. Si A, B, Termasuk rezeki. enggak, ini dia si A ini enggak ngutang, Cok. Enggak ngutang, dia kebetulan ada rezeki nih. Wah, bisa beli mobil, beli sofa dan sebagainya nah. Dan kebetulan momennya lebaran gitu loh. Dan tetangga kiri kanannya itu ya, kiri kanan, depan belakangnya itu ngeliat nih, wah si A beli ini nih. Mau juga dong. Tapi rezekinya enggak sama gitu loh, finansialnya enggak sama. Jadi maksain gitu. Nah, mungkin kalau menurut gua si A versus everybody lah gitu. Terus ditambah dengan faktor-faktor yang banyak yang jual tadi kan, dengan DP murah. Yoi. Ya udah gas lah katanya. Iya. Itu kalau menurut gua kalau hal kayak gitu gak cuma di Belitung sih kayaknya dia ya. Iya. Benar sih. Cuman ya kalau kan tadi yang gue bilang itu ya mau kebetulan momennya lebaran ya gitu ya. Oke. Nah, makanya itu gue bingung loh kenapa ya kan bisa aja dong sebenarnya karena ini emang ini udah budaya dan ya budaya gengsi. Ya oke itu udah budaya gengsi cuma kan gue bingung kenapa harus gengsi gitu loh. Kenapa harus gengsinya setahun sekali lebaran doang gengsinya, kenapa nggak tiap hari gengsi gitu loh. Dan kan lu bisa dengan cara ya udah si A beli mobil cash, beli motor cash nggak ngutang, ya udah mungkin gue nggak usah sekarang deh, mungkin gue bisa ntar tahun baru kayak beli motornya atau lebaran tahun depan kayak yang penting gue nabung dulu gitu. Jangan seolah-olah karena lebaran lu harus mempercantik rumah lu cuman dengan cara yang maksain gitu loh. Ya tapi kayak gini Kan Cok. nggak bagus loh. Enggak cuma orang tua sih kalau saat momen lebaran ya. Contohnya anak kecil juga. Misalkan ada anak kecil nih silaturahmi nih atau main nih ke rumah temannya. Dan si temannya ini ada tau gak sih lu yang senapang tuh? Iya. Apa senapang ya? Pistol Pistol-pistolan ya? pistol mainan Pistol gitu. mainan gitu. Ya otomatis yang si anak-anaknya anak ini pasti ikut maksud gua beli gitu. juga. Ya, beli Dan juga. pasti setelah lebaran yang pistol-pistol itu nggak ada lagi gitu maksud gua. Jadi kan yang awalnya dia gak ada, yang awalnya juga dia tuh gak ada niat gitu mau beli pistol-pistolan karena temennya ada pistol, ya beli juga dong, gitu dong, ya kak. Nah, Tapi jadi bocah sekarang udah pakai senapan angin loh. pakai mimis ya, gila anjing.
Mati dong, Cok. Tapi lu pernah dengar ini nggak? Di Belitung, apa? Belum lahir udah dibeliin motor. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Enggak belum pernah dengar. Oh, iya, udah. Gimana tuh? Gak usah dibahas. Nah, gimana tuh, gimana tuh? Ada kejadian tapi kayak gitu. Ada. Dia tuh masih apa? Masih dihamilin. Masih perut. dibikin. Dia tuh masih di perut tapi udah dibeliin motor. Oh. Pernah dengar nggak lu? Jadi bukan nama doang ya yang disiapin, tapi segala kebutuhan dia ke Enggak, depannya. motor. Gua pernah dengernya itu belum lahir tapi udah disiapin yang lain sih ya. Bukan disiapin Iya, motor. kalau itu pernah dengar juga, Iya, Wi. kayak baju gitu kan, kayak popok. Ini motor anjing. Dia lahirnya tahun 2022 dibeliin Nmax anggap aja ya. Nmax tahun 2021 kan. Ya, iya 2021 ya anggaplah. Terus dia 10 tahun ke depan Nmax masih Jadi barang antik. sudah barang antik, Cuk. Heeh. Nah, jadi artefak kan Nmax itu kendaraan Fir'aun. Sorry Nmax. Enggak endorse nih lagi. Ya. Tapi kan ada kan di meme-nya itu kan kalau Nmax itu kendaraan Fir'aun. Ya. Jadi ada Gimana orang tuh? yang punya Nmax dipasangin stiker cuttingan itu motifnya itu motif Fir'aun gitu. Jadi makanya dibilang kendaraan Fir'aun. Oh, ada ya? Oh, gak tahu gua. Yang gua tahu itu kalau dibonceng nih Nmax katanya kayak turun-turun kayak King Kong gitu. Oh iya ngangkang Lempar, kan, ngangkang banget ya. Itu cewek perawan naik Nmax turun-turun jadi abis ngelahirin kembar 7. Katanya kan. Memek- Tapi kan kenyataan di lapangan gimana? Ya, gua sih naik Nmax biasa aja sih ya. Bisa aja kan? Hah? Nah, jadi berarti kan tadi itu berarti kesimpulannya ya, berarti karena budaya konsumtif itu ada karena faktor utamanya itu ya iri gitu, ngelihat tetangga punya dan dia nggak punya gitu loh. Nah, masalahnya gini. Oke kalau dia mampu, kalau yang kredit motor ini mampu bayar. Cuma kan belum tentu dia mampu bayar dong. Dia bisa aja dia cuma bisa bayar DP, terus 2 bulan kemudian dia nggak bayar berturut-turut, ditarik sama leasingnya dong. Nah, iya kalau dia rela ngambil motornya ditarik sama leasing. Soalnya pernah kejadian di gua. Jadi ada saudara nih. Saudara gua. Saudara lu. Aduh. Enggak, tapi Parah nih saudara lu nih. Bongkar aib saudara. Bongkar aib saudara lu. enggak, saudara gua nggak main YouTube kok. Jadi momennya bukan lebaran ya, memang datang istrinya ini yang saudara sama gua. Istrinya kerja sama nyokap gua, nggak punya kendaraan buat operasional sehari-hari. Di kreditnya adalah motor atas nama nyokap gua. Tapi dengan perjanjian dia yang bayar. Rugi dong nyokap gua udah bayar gaji tapi terus bayar kredit juga. Jadi nah, yang pakai motor suaminya buat sehari-hari juga. Nah, masalahnya dia nggak bayar motor, nggak mau bayar itu motor, nggak mau bayar kredit karena ngerasa bukan atas nama dia. Nah, ketika dia datangin sama orang leasing mau narik itu motor, dia marah-marah. Dia bilang gini nih, oke lu boleh tarik ini motor, cuman gua hancurin dulu nih motor. Dan kejadian coy, jadi motornya itu dilemparin batu segede-gede Aldo. Wow, segede Aldo. Berapa kilo tuh? Jadi dilemparin batu sampai motornya tuh pecah gitu loh, hancur bodinya. Nah, itu kan nggak baik juga dong kayak gitu. Udah malu ngutang, nyusahin orang, terus lu pas lu mau ditarik ya udah lu marah gitu loh. Udah lalu gengsinya tinggi. Mau pakai motor bagus tapi gak mau bayar, ya kan itu nggak baik juga dong berarti kayak gitu. Nah, kenapa nggak dari kita coba kita cut di generasi kita nih, udahlah gitu loh, jangan kebanyakan gengsi, ya boleh bergaya asal sesuai kantong gitu kan ya. Betul. Jangan mau bergaya nggak sesuai kantong, kasihan juga kantong lu jebol ntar. Nah, kenapa nggak dimulai dari generasi kita loh gitu. Jadi maksudnya dimulai dari generasi kita, udahlah ntar kalau kita udah punya anak, udah punya rumah sendiri, udah tinggal sendiri, udahlah ya udah lebaran aja, nggak perlu ngedanain rumah, beli gorden baru, beli taplak meja baru, beli motor baru, nggak perlu kayak gitu juga. Ganti Kenapa nggak kayak lantai. gitu? Hah? Ganti lantai. Gimana dong? Benar nggak? Gua tahun kemarin nggak beli baju sama sekali. Contoh lah Aldo. Karena banyak baju yang nggak kepake juga sih. Kenapa tuh? Yang nggak dipakai, jarang dipakai. Gak. Jadi nggak pernah- kayak gini. nggak pernah Kayak ganti baju? gini. Ya mau malam mingguan pun kadang kayak gini pakaiannya. Mau jalan-jalan juga kayak gitu doh Iya, ya. nggak peduli. Kirain gak ganti lantai dong. Ya asal kantong atau isi rekening tebel lah, udah itu aja sekarang.
karena investasi itu penting sekarang. Nah, Kalau ngikutin gengsi mah nggak bakal habisnya tiap tahun. Kalau apalagi ngikutin HP ya, nggak bakal habis lah. Ya, jadi kalau kalian mau investasi sama Aldo belajar. Nggak terima gua. Aldo punya kode referral guys di Binomo sama di Okta FX. Ya, nanti kalau mau ya. Dibikinin seminar ntar sama Aldo. Tahun 2002 harus beli Ferrari pokoknya gua. Nah, ngomong-ngomong soal ya udahlah apa malas belanja yang kepenting karena sehari-hari juga santai aja pakaiannya dan lebih penting ke investasi nih kata Aldo tadi. Lu berdua udah pada mulai investasi nggak sih? Lu Teng gimana Teng? Investasi apa ya gue ya? Investasi akhirat ya? Mungkin amal ya. Amal dan ibadah mungkin ya. Mantap. Gua mendukung nih teman-teman yang kayak gini. Kalau gua investasi Ya paling basic nabung lah. ya ada, kalau nabung ada. Ada Kalau ya. tapi kalau kayak investasi kayaknya belum sih ya. Tapi karena soalnya belum ngerti sih. Soal kayak trading atau segala macam sih. Kalau menurut gue ya, yang paling penting itu sekarang itu investasi cuma 3. Investasi otak biar lo nggak bego. Ya, biar gak mudah dibodohin. Investasi circle, jadi lu nggak terjebak di circle yang salah. Dan ketiga investasi di keuangan gitu. Jadi biar lu bisa punya kebebasan finansial gitu loh. Jadi lu nggak perlu Ngutang kan kalau mau beli Mac. anjing. Maksud gue gini, Kredit. bukan cuman buat saat ini aja. Ntar lu sewaktu-waktu lu sakit, lu nggak perlu ngerogoh kocek terlalu dalam. Lu udah punya dana buat berobat. Lu kalau lu mau bergaya, lu bisa punya dananya. Iya, gitu loh. benar. Jadi nggak perlu lah lu show off dengan baju yang mahal, baju yang bagus bermerek. Tapi kantong lu tipis gitu loh, nggak perlu kayak gitu. Contohnya kayak gua, dompet gua tipis soalnya. Tapi gua ada BPJS, Bang. Oh, BPJS ya dari kantor ya. BPJS. Gak tahu tuh. Nah, pentingnya juga investasi di circle. Jadi gini loh, dengan lu investasi di circle yang bagus, punya jaringan yang bagus, lu bisa punya kesempatan yang lebih luas gitu loh. Menurut gua ya. Jadi cuman jangan jadi asshole. Dengan catatan, lu boleh punya circle yang bagus, tapi jangan pernah ninggalin temen lu yang udah bareng-bareng sama lu dari lama gitu loh. Gitu. Benar. Kalau lu udah investasi apa aja sekarang Ya, ketiga poin tadi yang lu bilang dari mulai pertemanan lah ya. Ya kita nih teman-teman ngerasain lah selama berteman, dapat ilmu, dapat relasi juga dari temannya Wiwi dikenalin lagi ke gua. Akhirnya teman Wiwi kenal gua sebagai yang dikenal sebagai anak IT. Nah, terus nanti gua dikasih job nih. Kan enak tuh. Nah, investasi otak ya nggak ngerasa pinter sih sekarang dengan kemampuan sekarang, cuman terus belajar. Itu yang penting. Nah, itu poin gua, jangan pernah ngerasa tinggi. Iya, Orang ini betul. datang ke kita terus kita ngerasa pinter. Iya, Enggak. betul. gitu. Jangan gitu. Ya terus ngerasa bodoh lah, belajar. Nah, makanya itu aja intinya. Itu maksud gue yang tadi investasi di otak itu ya itu. Jadi jangan pernah ngerasa cukup pinter di segala sesuatu hal. Jangan ngerasa so tahu di semua hal gitu loh. Jadi teruslah belajar, teruslah ngerasa goblok. Jadi nggak pernah berhenti belajar gitu loh. Kalau gue tuh ya orangnya agak pelitan sih sekarang. Ya maksudnya gini ya. Mama tuh kan di rumah ya dikit-dikit uang lah ya. Gue kalau nggak karena uang mungkin nggak sampai berada di titik sekarang. Nah kalau di rumah itu nggak ada orang-orang IT itu, ya mungkin udah dibodohin lah. Maksudnya gini, ini gue buka-bukaan aja ya. Di Belitung ini kalau mau benerin HP itu mahal banget biayanya. Maksudnya gini loh, lu ke counter, bukannya ngerendahin counter ya, gimana ya. Nih, harga misalnya anggap aja nih HP A, harga layarnya 300. Biaya servisnya 300 juga, jadi 600. Ini gue buka-bukaan aja. Kasian orangnya ya. Nah, kalau gak ada gua di rumah, sedangkan ekonomi di rumah itu sedang kacau lah ya. Nah, terus yang namanya handphone sekarang itu kebutuhan, mungkin mama gua makin susah kan. Nah, kebetulan di rumah ada gua sebagai orang IT yang mungkin paham. IT itu luas loh. Nah, gua bukan cuman hanya di desain atau komputer, tapi gua merambah ke hardware juga, belajar gimana caranya benerin TV, belajar caranya benerin HP. Jadi gitulah. Upgrade terus, belajar, ngerasa bodoh lah apa yang kita nggak tahu. Nah, bukan hanya di IT doang, tapi belajar benerin motor kadang-kadang. Jadi nggak lari ke bengkel.
Jadi kalau bisa ditekan lah biaya kehidupan itu gimana caranya. Lu biasanya kalau bongkar motor bautnya kurang apa lebih Nah bautnya? itu dia yang jadi problematika. Padahal udah dikumpulin, udah ditumpuk, tapi kok pas dipasang ada yang kurang gitu. Kenapa hidup ini kayak gitu? Bautnya lebih ya, bautnya lebih. Kadang ada yang lebih, ada yang kurang. Pas kurang kok dihitung-hitung pas, tapi kok kurang itu satu lubang biasanya. Kalau kurang rugi Lu apain dong. tuh? Ya beli lagi. Lu selain itu lu ada investasi di mana nih Doh gitu kira-kira selain Kalau main di mana nih? finansial ya main cryptocurrency doang sih, sama di satu platform tapi bukan judi ya. Ya benar-benar diawasin OJK lah yang warna hijau itu. Bibit Oh. nih gue bilang aja. Ada sih nyimpen. Ya tenang aja kesini bukan built-in karena kita belum dapat sponsor. Nah begitupun juga dengan gue sih karena gue sih termasuk yang telat ya. Gue baru mau mulai nabung di umur yang sekarang ini. Sementara udah ketuaan bagi gue ya untuk baru mulai nabung di umur segini gitu loh. Berapa sih Ah, ya sampai saat ini sih tabungan gue baru 33.000 ya. umurnya? $33.000 kan. Enggak guys, ini 33.000 rupiah tabungan gue karena gue sadar gue orang yang amat sangat boros ya. Kayak kenaikan UMR ya. Iya cuma 33.000 ya. Aman ya, aman ya. Aman. Enggak. Itu kan pemerintah kan naikin 33.000 UMR dengan segala pertimbangan yang bijaksana lah. Enggak mungkin pemerintah mau nyusahin masyarakat dong. Iya dong. Kita support terus masyarakat. Support terus pemerintah, maju terus pemerintah. Maju. Nah, Itu cuma oknum kok. ya oknum guys. Cuman nah, Oknum apaan? oknum Ya pemerintah. oknum itulah oknum pemerintah. Ya. Jadi Gue takut aja nanti ada yang mondar-mandir lagi depan gang. Karena bukan cuma sekali doang. Gue nggak tahu itu ya, tapi jangan dipasang. Nah, jadi sekarang gua memutuskan gua mau mulai lebih pelit agar gua bisa nabung gitu loh. Karena pengeluaran gua nggak sebanding sama pendapatan gua. Gitu loh. Sementara sektor pendapatan gua pun juga dari sektor pendapatan yang nggak pasti gitu loh. Tiap hari dapet sekian juga nggak pasti gitu loh. Makanya gua mau mulai jadi agak pelit ya karena gua juga punya impian dong. Gua juga punya ingin jadi orang yang bebas secara finansial gitu loh. Nah, makanya gue udah mulai investasi nih sekarang kayak gitu juga sih. Nah, jangan ngikutin tren sih kalau menurut gue ya. betul. Jangan yang balik lagi jangan ke budaya, jangan ikutin budaya konsumtif tadi. Jadi jangan dikit-dikit teman beli HP baru iri terus mau beli HP baru juga. Jangan teman pakai motor baru terus mau beli motor baru juga. Jangan kayak gitulah. Karena gak penting juga sih cuy. Buat apa sih lu ikut-ikutan temen kayak gitu? Lagian sekarang HP-HP yang harga 2 jutaan udah lumayan cukup kok. Buat main ML kan? Enggak sih, lebih ke buat sosial. Oh, Ya, ya, buat buat TikTok TikTok. udah mantep sih. Nonton TikTok berapa jam, Dok? Hah? Nonton TikTok berapa jam? Nonton TikTok. Sehari berapa Ya jam? Sehari sehari berapa? temen gua itu ada yang 11 jam. Aneh emang. Hidupnya di ya lari ke TikTok lah terus. Itu nonton hidupnya. TikTok sampai tamat loh. Sampai gak bisa lagi scroll. Iya, Oh. Aneh, teman punya kayak gitu. Pusing. Tapi kan perlu dong sebagai hiburan. Iya, tapi Gua- nggak sampai menghabiskan waktu hidupnya 1 hari 12 jam buat nonton TikTok. Aneh banget anjing. Kalau gue sih jujur aja gue penikmat TikTok dong, karena gue di situ bisa ngelihat berbagai macam informasi. Di TikTok. Oh, informasi. Informasi di TikTok. Informasi. Jadi, Masih gue yang aneh banget. jadi gue bisa dapet TikTok gue isinya kucing semua. Oh, kucing ya? Kucing. Kucing yang mana Kucing, nih? Nah, apa lagi ya? Aduh, isi TikTok apa dong? Isi TikTok gua ya bagus lah. Sekarang mah ya karena gara-gara viral Gozali kemarin isinya NFT semua. Sampai OpenSea platform marketplace karya digital itu jadinya sampah. Tapi untungnya OpenSea sistemnya jago kok. Jadi sesuai dengan volume thread dia. Jadi gak sesuai algoritma. Jadi yang sampah itu nggak bakal muncul ya? Iya, gak bakal muncul. Jadi kalau orang bilang, OpenSea bakal jadi sampah, enggak. Jadi dia itu ngebacanya dari volume thread gitu. Dari transaksi per project. Jadi misalnya project gua nih paling gede nih. Nah, project gua bakal ditampilin paling atas gitu. Oke. Lah, lanjut nggak nih? Kayaknya masih kurang. Kalau nih, Bintang, Akel, Apa? isi TikToknya apaan? Solawat. Hah? Selalu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Mantap Ya, kawan-kawan. tapi lebih salawat. Tapi lebih ke mana? Salawat.
tapi lebih banyak game lah. Game ya. Ada kucing. Lu main game apa sih, Teng? Mobile Legend. Mobile Legend ya. Terus POW. Binomo enggak, Cuk. Tapi lu tamat main ML? Masih badak sih. ML udah tamat, bisa tamat gak sih main ML itu? Enggak, Cuk. Nggak bisa ya? Enggak bisa. Kenapa tuh? Bingung, pusing. Enggak, ini pusing dari Pusing di kaki ya? Enggak tumbuh-tumbuh gitu. Apa bulu kaki gua cuma segini doang. Kayak kaki Ini meja gua ya? liat temen-temen bulunya lebat-lebat. Gua bukan kayak cowok, kayak cewek anjir. Loh, emang lu ngerasa cowok yang maco itu Ya. harus punya bulu kaki? Iya, yang cowok yang macam itu ada bulu kakinya, tapi gua enggak. Kalau bulu di muka gimana? Kalau Henki kan bulu-bulu sampai ke muka. Kemana? Kenapa? Nah, gini juga yang mau gue tanya nih. Kenapa harus lu bilang cowok yang maco itu cowok yang punya bulu kaki gitu loh? Ya menunjukkan gitu kalau dia itu keren gitu. Itu aja sih menurut gua lebih keren gitu. Emang nggak boleh cowok nggak punya bulu kaki ya, Do ya? Ya bukan nggak boleh teman, kurang laki aja Kurang gitu. laki ya? Kurang laki. Laki. Nah, oke guys, jadi ya pembahasan kita mulai dari yang menyeramkan, terus dibahas tambang, terus ya banyak hal yang kita obrolin di sini. jurang ya. Sebenarnya masih kurang sih ya. Cuman udah disuruh cut sama Hengki. Disuruh Terlalu closing. membahayakan ya untuk kelangsungan hidup. Membicarakan hal yang lebih intim dari Nah. inti bumi. Jadi ya udah kita udahin aja karena udah disuruh sama Hengki berhenti. Ya balik lagi ntar di episode yang selanjutnya, emang nanti kebetulan ada teman kita lagi yang mau main lagi ke sini. Ntar tungguin aja ya episode selanjutnya. Makin rame nanti. Dadah. Dadah, see you next time.